Halo sahabat militer, sistem pertahanan militer Indonesia sempat menjadi topik perbincangan dan menjadi bahasan dikarenakan seperti yang kita ketahui bersama bahwa kekuatan militer Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara yang memiliki militer paling kuat se-Asia Tenggara, sekaligus menduduki posisi ke-16 dunia. Jika dilihat dari kondisi yang ada pada saat ini, Indonesia memang tidak sedang terlibat konflik dengan negara manapun di dunia. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana persiapan TNI jika masuk ke dalam pusaran perang modern di masa depan? Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai kekuatan TNI jika terjadi perang di Asia Tenggara. Wah, menarik untuk dibahas nih guys. Daripada penasaran, cus langsung saja kita simak dalam video tayangan berikut. Namun sebelum lanjut menonton, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel Teknologi Militer. Setiap negara memperkuat persenjataan militernya meski tidak dalam keadaan kondisi perang. Hal ini merupakan wujud dari pertahanan sebuah negara, termasuk Indonesia. Dilansir dari laman tirto.id, kesiapan komponen pertahanan dan alutsista TNI saat perang menurut para pejabat Republik Indonesia, yakni mantan Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Susilo Siswoutomo pada 2013, sempat berkata, jika Indonesia menghadapi perang, negara kepulauan ini hanya bisa bertahan hingga 3 hari. Hal ini dikarenakan tanah air tak memiliki cadangan strategis BBM yang disimpan secara khusus, terutama untuk hal-hal spesifik jika terjadi hal darurat seperti bencana alam atau konflik militer. Kemudian, tak hanya Susilo Siswoutomo saja yang mengemukakan pendapatnya, ada pula pengamat pertahanan dari Universitas Indonesia, yakni Koni Rahakundini Bakri, juga memiliki pendapatnya sendiri. Menurut dirinya yang dikutip dari tirto.id, dukungan tempur buat memasok logistik bahan bakar untuk TNI agak payah jika terjadi peperangan. Itu artinya Indonesia terancam tak bisa memaksimalkan potensi alutsista yang dimiliki jika konflik bisa pecah sewaktu-waktu. Bisa dibilang kekurangan energi pendukung menjadi masalah serius yang menjadi ancaman di masa depan. Diibaratkan oleh tokoh pengamat pertahanan dari Universitas Indonesia ini bahwa diibaratkan sebagai sebuah kendaraan yang perlu energi seperti bahan bakar agar bisa beroperasi. Dalam hal ini berkaca pada piutang pembelian bahan bakar oleh TNI kepada Pertamina yang saat ini berkisar hingga 10 triliun rupiah. Dilansir dari laman tirto.id, operasi patroli Angkatan Laut menjaga perairan Indonesia acap kali terhambat karena masalah tersebut. Data dari Pusat Penerangan Angkatan Laut menyebutkan untuk satu unit kapal perang kelas fregat dengan panjang sekitar 100 meter membutuhkan bahan bakar solar senilai 900 juta rupiah untuk biaya patroli sehari penuh. Dan itu hanya untuk satu unit kapal patroli saja loh guys. Namun bila menambah armada dalam jumlah besar, maka sudah jelas biaya yang diperlukan juga bertambah dan makin besar. Terlebih lagi wilayah patroli di Indonesia yang sangat luas, yang artinya harus menambah kapal agar bisa terjangkau dengan baik. Dilansir dari laman tirto.id menuliskan, TNI Angkatan Laut diberi jatah 13% dan hanya bisa mengoperasikan 7 hingga 15 kapal. Padahal posisi kapal berpatroli bisa sebanyak 60 hingga 70 kapal. Bisa dibilang utang kepada Pertamina membuat patroli dibatasi. Menurut Kuri Maharani yang dikutip dari tirto.id, pemerintah Indonesia telah melakukan hal tepat terkait dengan memperbaiki kelemahan militernya. Perbaikan seperti meningkatkan kapabilitas surveillance yang diperkuat untuk memonitor semua ruang udara dan maritim, serta kemampuan intercept dan kekuatan pemukul kini sudah diperkuat, sehingga tak hanya bisa mendeteksi musuh yang masuk wilayah Indonesia, tapi juga bisa dicegat dan dipukul mundur. Hal ini tentu akan memperkuat TNI dalam mendeteksi musuh dengan cepat. Persiapan militer TNI tentunya diperkuat dengan alutsista canggih, yakni kendaraan tempur lapis baja, artileri tarik, tank, artileri swagerak, peluncur roket, kapal patroli, kapal korvet, kapal penyapu ranjau, kapal fregat, kapal selam, helikopter tempur, pesawat intai,
pesawat latih, pesawat angkut, pesawat tempur, serta pesawat serang darat. Namun kekuatan militer Indonesia tak hanya dipersiapkan lewat penggunaan teknologi dan alutsista canggih saja, tapi juga bisa dengan kedekatan personilnya dengan rakyat. Kedekatan TNI dengan masyarakat sipil di Indonesia bisa menjadi perhitungan tersendiri jika perang memang benar-benar terjadi. Seperti ungkapan oleh mantan Panglima TNI Muldoko yang dikutip dari tirto.id mengatakan TNI memiliki ketahanan, ideologi, dan doktrin mumpuni serta sanggup hadapi ancaman itu dengan mudah asalkan tetap bersama rakyat. Oke deh sahabat militer, itulah tadi bahasan kita mengenai kekuatan TNI Indonesia jika terjadi perang di kawasan Asia Tenggara. Semoga ulasan tadi bisa menambah wawasanmu seputar dunia militer. Yuk like dan share juga video ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan informasi menarik dari teknologi militer. Jangan lupa tinggalkan komenmu di bawah. Thanks for watching.